Hello YouTube viewers, back with me again, Friska Putra Mahardika yang lebih akrab disapa D-I-K-A atau Dika. Okay guys, today we are not going for traveling, but we are going to learn about English. And especially for today, I would like to tell you what is actually simple present tense. Okay guys, amargi niki sekulan poso nggih guys nggih. Niki medal-medale kesah-kesah niki ditunda rumiyin nggih guys. Menawi nika make setang motor saged belok piyambak guys, saged belok teng warteg, teng Retamol, teng Moro lan lain-lain nggih Mas. Nggih guys nggih, make kula saged dahar. Oke guys, pada sesi kali ini gue akan bercerita tentang tenses guys. Jadi, what is tenses actually? Apa itu tenses? Tenses adalah merupakan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat kegiatan atau kejadian. And in English, we know that there are three basic tenses. First, yang pertama adalah simple present tense, and the second one is simple past tense, and the third one is simple future tense. And in this session, I would like to tell you about what is simple present tense. Okay guys, and this is the basic formula or the basic pattern of simple present tense. Jadi ini adalah rumus dasar dari simple present tense guys. We have here subject plus verb 1 plus s atau es atau ies. Okay, we have here s is subject, verb 1 ini adalah kata kerja bentuk pertama guys. Jadi dalam bahasa Inggris kita sering mengenal dengan sebutan bare infinitive. Karena dalam bahasa Inggris kata kerja itu ada 3. Bare infinitive, ada preterite atau verb 2 dan past participle atau verb 3. Kemudian di sini ada tambahan s, is atau ies. Dalam simple present tense guys, setelah kata kerja kita wajib membubuhkan atau menambahi dengan akhiran s, is atau ies. Tidak terkecuali dengan subjek yang berbentuk jamak. Oke, subjek ada he, she, it, I, you, we, they. Oke guys, he ini adalah bentuk dari orang ketiga tunggal laki-laki. She bentuk orang ketiga tunggal perempuan. It adalah bentuk dari kata ganti selain manusia ya guys ya. Jadi it adalah suatu kata ganti yang selain manusia, bisa menunjuk ke benda, bisa menunjuk ke hewan dan lain-lain. Kemudian ada I ini adalah kata ganti orang pertama tunggal. You bisa kata ganti orang kedua tunggal atau orang kedua jamak. Ada we orang pertama jamak, kemudian they orang ketiga jamak. Oke guys, next is verb 1 or we know it as bare infinitive. Verb 1, verb 1 adalah kata kerja dasar dalam bahasa Inggris. Jadi kalian bisa memakai apapun kata kerja dengan bentuk kata kerja pertama. Sebagai contoh, speak. Speak adalah bentuk kata kerja pertama. Kata kerja keduanya adalah spoke, spoken. Dan dalam simple present tense kita menggunakan kata kerja bentuk pertama yaitu speak. Kemudian ada juga walk artinya berjalan. Kemudian take artinya mengambil dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri dalam kamus. Okay guys, after we have known about what is subject and what is verb 1 and I have erased them all dan saya menghapus semuanya, and then we go to the kapan kita harus menambahkan s, is atau ies. Yang pertama guys, kapan kita harus menambahkan s adalah ketika kita menggunakan verb dengan vokal kemudian konsonan. Oke? Untuk vokal dan konsonan kita cukup menambahkan s. Kapan kita menggunakan is adalah ketika kita menggunakan verb atau kata kerja yang dengan akhiran o,
CH, SH, X, atau Z. Sebagai contoh, akhiran O, kita punya go. Go. Kemudian kita harus menambahkan IS. Goes. Oke, goes. Kemudian untuk yang akhiran CH, kita punya watch. Watch, menonton. Kita tambahkan IS. SH, wash. Wash, washes. Kemudian untuk akhiran X, box, boxes. Oke. Kemudian akhiran Z, buzz. Buzzes. Di sini kalian bisa melihat dengan jelas untuk yang akhiran O, CH, SH, X, dan Z itu wajib menggunakan IS. Kemudian, kapan kita harus menggunakan IES? IES itu sangat simple guys. Ketika kita menemui kata kerja dengan akhiran konsonan kemudian Y, kita harus menambahkan IES. Contoh, carry. Carry. Jadi, carries. Oke? Kalian bisa mencari kata kerja yang lain yang sifatnya sama dengan kata carry. Contoh, marry, marries. Ada marry, marries. Kemudian ada worry. Jadi worries dan lain-lain guys. Jadi kalian harus tahu kapan kalian harus menambahkan S, ES atau IES pada kata kerja yang kita pakai dalam simple present tense. Oke guys, do you understand? Do you understand guys? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okay, alright. I do hope that you all can understand what I have delivered. Okay, next. We are going to learn about the second pattern of simple present tense. Okay, we have here subject plus to be plus adverb atau adjective. Oke. Ini adalah rumus kedua dari simple present tense ya guys. Ketika kita menggunakan subject plus to be plus adverb atau adjective, ini adalah untuk menunjukkan keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga kata sifat. Untuk to be, di sini kita punya is, am, dan are. And here, this is a three to be's that we can use to create simple present tense. Kapan kita harus pakai is? Adalah ketika kita menggunakan subject he, she, it. Okay. When we use subject he, she, it, and it is compulsory for us to use to be is. Ketika kita menggunakan subject he, she, it, maka kita wajib menggunakan to be is, bukan am, bukan are, tapi is. Okay? Kemudian, kapan kita harus menggunakan to be am? Adalah ketika kita menggunakan subject I am. Okay? I. Subject I itu harus wajib diikuti dengan to be am. Okay? Do you understand? Right. Next. Kapan kita harus menggunakan to be are? Adalah ketika kita menggunakan subject you. Okay, you, they, okay, and then we, okay. Jadi ketika kita menggunakan subject you, they, we, then we must use to be are. Okay, do you understand guys? Alright, I hope you can understand what I have delivered to you. And then adverb. Adverb di sini kita punya adverb of time, keterangan waktu, dan adverb of place. Contoh adverb of time. It is 5 p.m.
Okay guys, contoh, it is 5 p.m. Ini jam 5 sore. After we have known about adverb of time, and then we go to the adverb of place, di mana adverb of place adalah keterangan tempat. But here, I will give you 2 examples to make it shorter, guys. Jadi di sini saya akan memberikan 2 contoh, guys. Ini adalah untuk adverb dan ini adalah untuk adjective, ya guys. I am, kita ke adverb ya guys. Adverb of place. I am at the office. Okay. I am at the office. I, subject, am, to be, at the office, adverb of place. Okay, can you catch the information? Okay, right. And the second one, adjective. I am hungry. Okay, we have 2 examples here, and then the last one is I am hungry. Hungry di sini adalah adjective, guys, yang artinya adalah saya lapar. Tentang puasa. Kencot. 72 hours later. I am hungry. I, subject, am, to be, hungry, adjective. So, you can understand what is actually adverb on adjective. And then, you, we, they, are. Di sini saya juga akan memberikan contoh untuk kata are. We are in Purwokerto. So this is the example of the adverb of place for to be are. Kita berada di Purwokerto. Okay guys? We, subject, are, to be in Purwokerto is adverb of place. Okay, next, I will give you an example of adjective when we are using to be are. Here I use subject they. They are smart. Okay, they are smart. Mereka cerdas. Or we can use they are clever. Okay, they, subject, are, to be, smart, adjective. Okay guys, I feel a little bit forgot guys to notice you that it also can be followed with noun. Okay, noun atau kata benda. Okay guys, jadi I a little bit forgot to inform you about what is actually the subject plus to be plus adverb, adjective, and noun. Okay, noun. For example, is. She is Mrs. Diana. Okay. For example, noun. She is Mrs. Diana. I am Friska Putra Mahardika. Okay. And then are. They are students. Okay. Can you understand? Right. Okay. Di sini saya akan menuliskan contoh dari noun. Oke, seperti yang tadi telah saya jelaskan, di sini ada she is Mrs. Diana. Oke, she is Mrs. Diana. She is Mrs. Diana. She, subject, is, to be, Mrs. Diana is noun. Oke, dia adalah Nyonya Diana. Jadi, it's complete guys. I have told you what is actually subject plus to be plus adverb, adjective, and noun. Okay, I do hope you guys can catch the information about the second pattern of simple present tense. Okay guys, I will inform you about the function of simple present tense. Jadi, fungsi dari simple present tense itu ada 3 guys. Yang pertama adalah untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth dan juga fakta. Yang kedua adalah untuk menyatakan kejadian yang berulang yang sedang berlangsung saat sekarang. Dan yang ketiga adalah untuk menyatakan habitual action
atau kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap hari. Oke guys, first example, general truth. General truth, oke? General truth atau kebenaran umum atau fakta. I'll give you two sentences for examples. First, a chicken has two legs. Okay. A chicken has two legs. Seekor ayam punya dua kaki. Itu adalah kebenaran umum atau fakta. Okay. Second one, Jakarta is the capital city of Indonesia. Okay, Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Semua kalimat ini adalah general truth atau kebenaran umum yang berisikan fakta. Oke, next, second one adalah untuk menyatakan kejadian yang berulang yang sedang terjadi sekarang. Oke. Yang sedang terjadi. Okay. First, I will give you an example. I take the motorcycle to the office. Okay, I take the motorcycle to the office. Saya naik motor ke kantor. Itu artinya ini adalah kejadian yang sedang berulang. Berarti saya ngomongnya ketika saya lagi naik motor dan itu akan berulang-ulang terus. Itu artinya akan menjadi suatu kebiasaan, tapi menyatakannya ketika saya sedang melakukan. Oke, yang kedua, the train to Bekasi leaves every hour. Okay. The train to Bekasi leaves every hour. Kereta jurusan Bekasi berangkat setiap jam. Oke. Kalian bisa melihat di sini bahwasanya ini adalah sesuatu yang sedang terjadi namun berulang, okay? Berulang, repeatedly, okay? Well, the third one is habitual action. Habitual action. Okay? Habitual action ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu di mana itu dilakukan setiap hari. Contoh, for example, I will give you two examples about the sentence of habitual action. First, Mr. Dhoni gets up at 5 a.m. every morning. Okay, Mr. Dhoni gets up at 5 a.m. every morning. Seperti kalian bisa lihat di sini guys, Mr. Dhoni bangun setiap jam 5 pagi. Oke.
atau bangun setiap jam 5 setiap pagi. Itu artinya adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang oleh Mr. Dhoni setiap pagi. Jadi, it's called habitual action. And then, second one, I take a bath twice a day. Okay. I take a bath twice a day. Saya mandi 2 kali sehari. Itu dikatakan sebagai habitual action atau kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap hari. Okay guys, this is the function of simple present tense. From the first is the general truth atau kebenaran umum, and the second one is kejadian berulang yang sedang terjadi, and the third one is habitual action. Okay, it's clear? Okay, do you understand? Alright, let's jump to the next explanation, guys. Okay, next guys, I will notify you what are the types of simple present tense. And actually, simple present tense consists of 3 types. First is the affirmative simple present tense, and the second one is negative simple present tense, and the last one is interrogative simple present tense. Jadi guys, yang pertama adalah simple present tense affirmative. Okay, affirmative simple present tense. Okay. Rumus daripada affirmative simple present tense adalah subject plus verb 1 atau to be, okay, plus object. Sekilas di sini tidak ada bedanya dengan simple present tense pada umumnya ya guys, karena affirmative berarti adalah positif. Have you heard about affirmative? When you follow the debate exhibition, you will always listen to the liaison officer to say, please welcome the second speaker of the affirmative team to deliver his speech. The time is yours. So, the affirmative simple present tense adalah kalimat positif daripada simple present tense. For example, guys, yang pertama, Valentino Rossi is a MotoGP rider. Okay, Valentino Rossi is a MotoGP rider. Valentino Rossi adalah seorang pembalap MotoGP. Oke, untuk to be, kalian bisa menggunakan yang tadi sudah saya jelaskan. Ada is, ada am, ada are. Tergantung dari subjek yang ada di depannya. Oke, second one. Ini adalah contoh kalimat affirmative simple present tense dalam bentuk to be. And then second one, saya akan memberikan contoh kalimat simple present tense affirmative dalam bentuk verb. My father reads a newspaper every morning. Okay, my father reads a newspaper every morning. Ayah saya membaca koran setiap pagi. Oke, bisa kalian lihat perbedaannya antara is dengan reads. Is adalah bentuk dari to be dan reads adalah bentuk dari verb 1 atau bare infinitive. And then second one, after we have known about the meaning of affirmative simple present tense, then we go to the next types. And then it's about the negative. Okay, negative simple present tense. Okay, negative simple present tense, and the formula is, okay, subject plus to
subject plus don't or doesn't, okay, plus verb 1 plus object. Ya, jadi ini adalah bentuk daripada kalimat simple present negatif dalam bentuk verb, oke? Subject plus don't atau doesn't plus verb 1 atau object. Kemudian untuk kalimat negatif dalam bentuk to be, maka rumusnya adalah subject plus to be, ya, is mr plus not, oke, plus not plus object. Oke, first subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object. Oke, saya akan memberikan contoh yang don't atau doesn't. Di sini saya akan menggunakan subject he. He doesn't do. Oke, he doesn't do his homework. Oke, he doesn't do his homework. Dia tidak mengerjakan PR. Oke, jadi di sini kalian bisa melihat jelas antara doesn't di sini berfungsi sebagai modal, ya, do di sini sebagai verb 1. Oke, kemudian next subject plus to be plus not plus object. I'll give you an example. Oke, she is not a stewardess. Okay. She is not a stewardess. Dia bukan seorang pramugari. Oke, kalian bisa melihat jelas di sini is berfungsi sebagai to be. Nah, not ini adalah rumusnya ya guys. To be plus not plus object, not a stewardess object. Oke, jadi ini adalah affirmative and then negative and then the last one is interrogative. Alright guys, the third type of simple present tense is the interrogative simple present tense. Interrogative simple present tense. Oke, interrogative simple present tense atau yang dalam istilah bahasa Indonesianya adalah kalimat simple present tense kepo. Kenapa kepo guys? Karena ini adalah kalimat tanya guys. Oke, and the formula is ada dua di sini formulanya guys. Yang pertama adalah to be, oke, plus subject plus object. Oke, to be plus subject plus object. For example guys, is Valentino Rossi a MotoGP rider? Okay. Is Valentino Rossi a MotoGP rider? Yes. Kalian bisa melihat sendiri guys, di sini is adalah to be, Valentino Rossi adalah subject, a MotoGP rider adalah object. Jadi ini adalah bentuk dari kalimat interrogative simple present tense dalam bentuk to be. And then second one. Okay, second one adalah bentuk kalimat interrogative simple present tense dalam bentuk verb. Oke, maka rumusnya adalah do atau does, oke, plus subject plus verb 1 plus object. Oke, do does digunakan sesuai dengan subjek yang ada di belakangnya. Oke, kemudian diikuti oleh verb 1 atau kata kerja bentuk pertama atau bare infinitive, kemudian diikuti object. Oke, I'll give you an example.
Does my father read a newspaper every day? Okay. Does my father read a newspaper every day? Apakah ayah saya membaca koran setiap pagi, setiap hari? Oke, setiap hari. Di sini kalian bisa melihat jelas bahwasanya ini adalah does atau do. Kenapa pakai does? Karena ini adalah singular noun, oke? Singular subject atau subjek tunggal. Kalian bisa menggunakan do ketika ini berbentuk jamak. Contoh, they. Do they read a newspaper every day? Oke, atau kita bisa menggunakan we. Do we read a newspaper every day? Jadi penggunaan do atau does diikuti oleh harus menyesuaikan dengan subjek yang ada di belakangnya. Oke, do you understand, guys? Okay, I hope you all can understand what I have informed to you. So, this is the types of the simple present tense. First is the affirmative simple present tense, and the second one is the negative simple present tense, and the last one or third one is the interrogative simple present tense. Okay guys, gitu aja vlog gue hari ini. It's about what is actually simple present tense. Oke ya guys, jadi berhubung ini fasting month, ini adalah bulan puasa, jadi gue sama istri gue nggak kemana-mana ya guys. Karena takutnya kalau gue sama istri gue kemana-mana, nanti bisa belok ke warteg atau ke restoran guys. Dan itu nanti berapa ya guys? Nanti gue di sana bisa meledos guys. Jadi kali ini gue bikin vlog di rumah gue aja guys. Oke, kayak gitu aja. Yang belum subscribe, like, comment, dan share. Gue tunggu subscribe-nya guys. Oke, thank you so much for watching. See you next week. See you next time. Goodbye. Ciao.